orang yang paham dengan proses kebenaran di alam ini, dia nggak mau terlarut-larut dengan hal negatif yang dia bikin antara keterhubungan dia dengan orang-orang yang buruk di luar sana. Nah, proses memaafkan pun harus didasari dengan proses kerendahan hati. Halo, ketemu lagi di channel Bunda Arsaningsih. Ya, sekarang kita ada di salah satu segmen favorit, yaitu Tanya Bunda Arsaningsih. Di sini saya akan mewakili teman-teman semua karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Instagram ataupun ke YouTube Bunda Arsaningsih, dan saya mewakili untuk menanyakan langsung kepada Bunda Arsaningsih. Jadi nanti biasanya ada pembahasan dibilang ringan, nggak ringan juga sih. Cukup dalam biasanya. Dan untuk teman-teman yang baru di channel ini, kalau merasa nyaman dan cocok dengan apa yang dibagikan, jangan lupa langsung subscribe dan hidupkan tombol lonceng supaya ada notifikasi nanti setiap ada video-video baru dari Bunda Arsaningsih. Oke, sekarang Bunda Arsaningsih sudah di sini. Dari tadi sudah sebenarnya ya. Nah, Bunda, kita mau nanya-nanya lagi nih. Boleh? Oh, boleh. Oke. Ini sebelum-sebelumnya kan saya pilihkan beberapa pertanyaan dari si A, si B, si C gitu. Ya. Cuman sekarang agak berbeda. Ya, sekarang saya merangkum pertanyaan dari banyak sekali orang. Pertanyaannya biasanya nih pertanyaan lanjutan ya, Bunda. Jadi pertanyaan pertama biasanya, Bunda, tolong dong, saya punya masalah bla 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 bla. Bunda biasanya langsung jawab, ya itu kita harus memaafkan, kita harus minta maaf. Dan biasanya jawaban Bunda, Mas, bukan jawaban ya, balasan dari jawaban Bunda adalah, kenapa saya harus maafin dia? Dia kan sudah itu banyak nih. Dia kan sudah menipu saya, dia sudah menyakiti saya, dia sudah melakukan hal-hal yang buruk sama saya, dia sudah menyakiti hati saya. Ya, harusnya mereka minta maaf sama kita gitu katanya. Iya. Nah, itu jadi satu pertanyaan yang menjadi kegalauan banyak sekali teman-teman. Mungkin Bunda berkenan membahas itu di Tanya Bunda Arsaningsih. Iya, betul. Ya, kita memang selalu dihadapkan oleh masalah yang seperti itu, wajar. Jadi kalau begitu mereka bertanya, jadi saya juga sah-sah aja menjawab ya. Menjawab dengan pasti saya sarankan untuk proses meminta maaf dan memaafkan, karena ini yang terpenting sebenarnya. Tapi reaksi mereka kebanyakan seperti yang dibilang Dokter Astu tadi. Kenapa saya nggak merasa salah? Saya nggak merasa salah, dia loh malah banyak bersalah, kok malah saya harus memaafkan. Nah, itu kan? dia. Itu pertanyaannya, Itu Bunda. pertanyaannya. Iya, benar. Sekarang Kita menunggu jawabannya. Ya, kita bahas hal yang sederhana ya. Ini sederhana karena hampir semua orang setiap saya ajak untuk memaafkan, mereka berontak. Mereka pasti merasa kok gitu ya, kok segala macam. Seakan-akan kalau bilang oke, saya maafin, itu artinya menyatakan bahwa selama ini saya yang salah, mereka benar gitu. Ya, benar. Mereka tidak siap mengakui ya bahwa ya dia punya andil dalam masalah itu, karena kita harus memaafkan dia kan gitu. Tapi memang kebanyakan merasa memang tidak ada andil, maksudnya orangnya baru pernah ketemu terus tiba-tiba melakukan satu hal yang buruk kan, seperti itu. Si yang nanya ini mengalami satu musibah atau satu hal yang tidak menyenangkan. Kan orang baru ketemu, andilnya kapan? Nah itu. Iya, memang. Nah, saya akan jawab ya. Ini prosesnya itu yang saya pahami adalah secara batin atau secara energi. Nah, ini kalau kita berbicara masalah memaafkan, berarti orang itu punya salah dong sama kita. Iya. Ya, berarti kita harus memaafkan. Oke. Ya, salahnya apa? Dia itu bikin kita menderita. Dia itu bikin kita sakit hati. Dia itu
bikin kita kecewa. Dia itu bikin kita marah, dendam dan sebagainya. Benar kan? Iya, benar. Oleh karena itu wajarlah kita harus memaafkan. Tapi banyak orang mengatakan seperti ini, loh dia tuh sudah banyak membuat saya sakit hati, ya salah dan sebagainya. Harusnya mereka lah yang minta maaf duluan pada saya. Oke, berarti tadi kan kita pisah dulu nih ya masalah minta maaf, maafin ya. Kita bahas dulu proses memaafkan. Jadi banyak yang bilang, ya saya akan maafin kalau misalnya dia minta maaf duluan. Kalau enggak, ngapain saya maafkan? Itu yang biasanya cenderung muncul dan membuat ya konflik di dalam diri mereka ketika saya mengajak mereka, ayo maafkan mereka. Benar kan? Seringnya seperti itu. Saya sering dengar itu. Karena mereka nggak rela kalau orang yang bermasalah dengan kita tidak mengakui perbuatannya dan bahwa mereka bersalah dan minta maaf kepada kita. Oke, saya anggap itu level 1, Bunda. Karena ada yang level 2 yang bilang walaupun dia minta maaf, walaupun dia sampai sujud-sujud, gak akan pernah dimaafin. Ada yang kayak gitu. Itu level 2. Kita bahas level 1 dulu kan. Banyak sekali level. Kayak level pedes saja. Baru mau bilang. Oke, sekarang yang ini kecenderungannya seperti itu. Orang dia yang salah kok, saya nunggu dia minta maaf dulu sama saya. Nah, saya menilai orang yang tidak mau memaafkan tindakan orang lain, dia itu orang yang sombong. Orang yang sombong. Oke. Apalagi sampai walaupun orang minta maaf, dia tetap tidak mau memaafkan. Berarti itu sombong level yang tertinggi. Mungkin ayo tadi kan ajain level 1, level 2, sekarang tak ajain sombong biasa sama sombong level yang tertinggi. Mungkin teman-teman ada yang nanti ngeliat, oh saya ini sebenarnya sombong itu apa sih? Ya jadi itu. Ya kalau dia sudah merasa benar, orang yang merasa paling baik, tentu dia tidak akan bisa memaafkan orang lain. Dia punya kesombongan, merasa benar, merasa tidak melakukan kesalahan, dan orang lain harus minta maaf duluan untuk kita bisa memaafkan mereka. Oke. Sering dengar yang seperti itu. Ya, karena dasarnya mereka adalah orang yang sombong. Kenapa saya mengajak atau mengajarkan untuk proses memaafkan terlebih dahulu? Ya, karena hukum di alam ini adalah hukum tabur tuai. Dengan menanam, maka kita akan menuai. Ketika kita banyak mampu memaafkan orang lain, ya kan kita menanamnya itu ya, maka orang lain pun akan dengan ikhlas memaafkan kita. Toh kita itu tidak sempurna. Ya kan, apapun nanti ada hal-hal ini kecil atau besar, orang lain pasti juga akan mampu memaafkan diri kita. Ini dari hukum tabur tuainya. Karena kita menyadari kita pasti punya kesalahan, tidak mungkin toh kita dilahirkan lagi karena kita belum mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di masa lalu. Oleh karena itulah kita dilahirkan kembali. Kita dilahirkan karena kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Betul. Dan disinilah proses kita terlahir kembali. Ini adalah bagian pendewasaan bagi jiwa kita. Salah satu yaitu pendewasaan dalam karakter untuk mampu memaafkan orang lain. Karena kita harus bercermin juga dengan diri kita sendiri. Hukumnya tabur tuai. Kalau kita tidak mau memaafkan, otomatis nanti punya masalah. Kan tidak untuk kemungkinan kita ketemu orang lain nih punya masalah, kita yang salah, posisi yang terbalik kita yang salah, nanti mereka pun akan berlaku sama. Kalau kita tidak mampu mau memaafkan, masalah akan terus berkelanjutan.
tidak bisa memaafkan yang ini, muncul masalah baru. Jadi dalam proses memaafkan sebenarnya memutus mata rantai masalah-masalah baru yang akan muncul kemudian. Memutus mata rantai masalah-masalah di masa depan. Iya. Nah loh, panjang banget jadinya ya. Oke, Pak jadi- mikir dulu. Ya, kenapa demikian? Kalau seseorang itu, ya kita sudah paham dengan hukum karma, proses reinkarma dan reinkarnasi kan? Kita itu terlahir kembali karena kita belum sempurna di past life kita. Sehingga kita harus menuai hal-hal buruk yang dahulu kita tanam. Ya, hal buruk yang kita tanam ini kita tuai saat ini, dan karma itu ukurannya sangat tepat. Waktu datangnya karma itu tepat. Ya, ketika kita itu sudah mampu istilahnya bertumbuh dengan kesadaran yang lebih tinggi, maka karma yang terburuk yang kita buat, karma buruk yang terburuk di kehidupan lalu akan datang. Seperti yang Bunda sempat Ya, bahas saya itu sudah ya. bahas itu. Apa judulnya waktu itu? Evolusi. Bukan. Kenapa spiritual itu, apakah spiritual itu membuat menderita kan? Ya, itu. Jadi ketika kita sudah berkesadaran lebih tinggi, maka hal yang buruk ini akan datang. Dan yang datang itu adalah mereka-mereka di mana dulu saya menanam hal buruk pada mereka. Dan pada kehidupan saat ini, secara sadar maupun tidak sadar, ada rasa yang muncul dari perbuatan mereka membuat kita tidak nyaman. Karena mereka itu memastikan bahwa hukum karma ini harus datang untuk kita. Jadi kadang-kadang mereka pun sebenarnya nggak pengen untuk melakukan satu hal yang buruk atau gimana ya, tapi Iya, seakan-akan terdesain sedemikian rupa gitu. benar. Itulah pemetaan yang ada di alam yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi seakan-akan kadang kan kita ketemu sebenarnya kalau dari sudut pandang orang lain, ya ini ada A bermasalah dengan B. Dari sudut pandang orang lain itu si B itu tidak melakukan hal buruk loh sama A. Tapi kenapa si A itu marah besar dan tersinggung besar oleh suatu tindakan yang dibuat B yang sebenarnya B sendiri tidak ingin berbuat buruk pada A. Pernah nggak Anda kejadian? Kesannya kayak salah paham gitu ya. Iya. Tapi marahnya Banget. lebih heboh daripada seharusnya seperti itu. Betul. Karena mereka sudah mempunyai benih-benih karma ya dari past life-nya. Sehingga proses bertemu ini menyebabkan proses benih karma yang menjadi rekaman dalam diri mereka itu muncul ke permukaan. Dan ini harus diselesaikan. Nah, saya mengatakan ketika seorang mampu memaafkan orang lain, ya, dia berarti memutuskan mata rantai permasalahan yang akan datang berikutnya. Contoh nih, si A punya masalah dengan si B. Oke lah, saya bilang, oke maafkan dia. Tapi si A, enggak, saya masih marah dendam ini. Dan dia terus menyimpan kemarahan. Akhirnya ada satu kejadian lagi, padahal si B tidak melakukan hal yang buruk pada A karena dia sudah sudut pandangnya buruk. Maka bereaksi lagi lah si A dengan hal buruk lagi, menderita lagi. Nah, itu kan mau nambah lagi. Dan setiap dia melihat si B selalu pandangannya buruk aja. Terpolanya demikian. Sehingga itulah yang membuat rantai kejadian-kejadian buruk yang terus berkelanjutan. Karma-karma buruk yang terus dibentuk berkelanjutan. Tanpa disadarin, bukannya menyelesaikan karma yang sudah ada, tapi malah memperburuk, malah bikin dia karma buruk tambah banyak dengan proses pengelolaan pikirannya. Iya, betul. Nah, itu dari sisi dilihat dari sisi perbuatannya, ya kan, actionnya. Nah, sekarang kalau kita lihat secara batiniah,
secara energi yang tidak nampak, yang gaib. Gaib karena belum terbuka tabirnya kan gitu. Kalau sudah terbuka tabirnya ya enggak gaib lagi. Nah, sekarang kita dengan soul matter, dengan energi, kita bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, yaitu sistem energi. Rasa. Olah batin, olah rasa. Ketika seseorang punya konflik si A dan si B, ada kemarahan di dalam diri A kepada si B. Marahan itu sudah meradiasi, cus gitu. Nah, jadi kayak saya ini marah sama Dokter Asto. Biarpun saya nggak ngomong, tapi energi kemarahan saya sudah nyambung. Itu satu kondisi di mana kadang-kadang kita ngerasa nggak nyaman. Iya. Itu karena kita merasa sakit kepala, kita merasa nggak nyaman ya, karena ada kiriman energi kemarahan dari seseorang pada kita dan dia nempel di aura kita. Jadi kalau saya marah, walaupun saya tidak bertemu dengan Dokter Asto, jauh nih, energi kemarahan saya pasti akan terkena, menempel di auranya Dokter Asto. Cuman itu rasa itu tergantung ya kepekaan masing-masing ya. Ada beberapa orang yang walaupun apapun yang walaupun sebenarnya auranya kotor banget, tapi dia nggak ngerasain apa-apa. Mungkin kenal orang-orang yang kayak gitu. Ya mungkin ada yang gitu, ada yang sensitif banget kan. ada. Dia sebenarnya sudah periksa kemana sakit kepala terus, padahal semua dokter dicari ya tetap bilang nggak ada apa-apa. Secara pemeriksaan kayaknya aman semua. Medis ya. Setelah dia ketemu dengan saya lihat dari auranya, oh ini banyak sekali ya emosi negatif yang dikirimkan orang kepada dia. Dan begitu saya ajak untuk memahami, membersihkan diri, dia pun merasa berangsur-angsur saja lebih sehat. Saya tidak lagi merasa sakit kepala. Terus saya nanya lagi, kapan sih sebenarnya paling sering sakit kepala? Terus dia bercerita, kerjaan saya itu selalu keluar kota, dari kota kerja. Terus kalau di rumah sakit kepala nggak? Enggak. Tapi kalau saya pergi keluar kota, saya selalu merasakan sakit kepala. Ternyata. Nah, saya kan melihat dari proses auranya. Dan jangan salah, ketika seseorang mengirimkan kemarahan pada orang lain, ada tali yang terhubung antara kita dengan orang yang kita kirimkan kemarahan. Dan saya kan bikin juga dia yakin dan percaya. Saya ukur aja talinya dari mana. Oh, sebenarnya emosi yang terkirim ini lebih banyak dari istri bapak, saya bilang gitu. Kisah nyata nih, Bu. Nggak dibuka ya, siapanya nggak dibuka ya. Ternyata kalau suaminya pergi ke luar kota, istrinya tuh mendem marah gitu loh, emosi dan banyak pikiran negatif yang dikirim kepada suaminya, dan itu menimbulkan sakit. Nah, setelah saya ajak memahami, coba mulai memberikan berdiskusi, dan istrinya juga mulai paham, ternyata dia tidak pernah lagi sakit kepala ketika pergi ke luar kota, karena istrinya udah damai-damai aja, tidak lagi mengirimkan. Nah, proses yang bisa berdamai adalah dengan memaafkan tadi. Karena ketika seseorang memaafkan orang lain, tali yang terkirim, emosi, kemarahan, kebencian akan putus dengan sendirinya. Jadi, dan ini yang terpenting. Jadi rasa tuh ada proses talinya itu ya. Iya. Yang kalau kita nggak maintain dengan baik, itu terus ada yang akhirnya ya akan tersambung terus, dan terus itu akan membuat kita lobet, terkuras secara energi. Kita tidak sehat ya, apalagi ya emosi-emosi, siapa tahu si B malah punya emosi yang lebih gede dari kita. Kalau kita tidak mampu memaafkan, ya kita masih bolak-balik secara energi dan akan mengotorin energi kita. Maka sebenarnya dengan proses memaafkan secara batin itu bukan
kalau kita paham dengan hukum karma bukan untuk mereka semata-mata. Maksudnya bukan untuk mereka, itu bukan untuk orang yang Kita maafkan semata-mata, tapi sebenarnya lebih banyak untuk diri kita. Jadi yang memaafkan itu yang mendapatkan bonus gitu ya. Bonus, iya. Kenapa orang nggak mau memaafkan? Karena dipikirnya gengsi dong, saya maafin dia loh yang salah, gitu loh. Egonya dia naik, sombong. Tapi orang yang paham dengan proses energi, orang yang paham dengan proses kebenaran di alam ini, dia nggak mau terlarut-larut dengan hal negatif yang dia bikin antara keterhubungan dia dengan orang-orang yang buruk di luar sana. Karena kalau dia tidak memaafkan orang lain, tali ini akan terus terhubung. Dan ini pun akan membuat dia terikat. Oh, ini yang disebut dengan keterikatan. Keterikatan. Banyak orang mengatakan, oke, saya sudah belajar dengan kesadaran yang lebih tinggi, saya tidak terikat. Gitu. Pergilah dia ke hutan. Di hutan? Di hutan, dia teringat dengan orang yang membuat dia sakit hati. Dia ingat sama anak-anak istrinya atau suaminya atau keluarganya. Ya sama aja, walaupun dia pergi di hutan, dia masih terikat secara itu ada dua kemungkinan sih Bun. Emang satu mencoba melepas keterikatan atau sebenarnya lari dari tanggung jawab. Beda tipis ya. Beda tipis. Oke. Nah, kita nggak ya mulai paham itu satu-satu. Mulai. Kan harus dipahami dulu. Kalau kita sudah paham dengan proses itu, kita paham bahwa dengan memaafkan kita akan tadi memutus tali yang tidak baik, ya tidak terikat, ya kan? Jadi kita juga akan jauh lebih damai. Ya, kita tidak terkontaminasi oleh emosi-emosi dari luar. Dan kita tidak membentuk karma baru yang lebih buruk kepada mereka. Takutnya pengennya menyelesaikan karma, tapi bukannya kita melakukan proses penyelesaian karma, malah membuat karma baru, akhirnya lahir lagi. Mungkin. Ya, untuk proses memaafkan. Nah ini, untuk proses memaafkan itu tidak mudah. Iya. Ya, buktinya kan tadi sudah ada yang nolak lah. Kenapa orang sayang sudah dibuat sakit hati, menderita dan sebagainya. Banyak yang bilang kan, biarin aja lah, biarkan waktu yang mengobati. Cuma mau berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Itu kan harus luka batin itu ya tidak akan bisa terobati oleh orang lain. Nggak bisa dikasih obat merah. Nah, ya kalau dikasih itu aja bawa ke dokter aja selesai. Masih beliin obat merah aja selesai. Tapi luka batin, lukanya tuh, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Bukan di sini. Kalau sini ini penuh dengan cinta. Sakit itu sebenarnya emosi itu ada di solar plexus. Nah, proses memaafkan itu sendiri sebenarnya adalah proses menyembuhkan luka di dalam diri kita. Berarti secara nggak langsung kalau Bunda bilang seperti itu, orang yang nggak mau memaafkan orang lain, sebenarnya dia nggak mau menyembuhkan lukanya sendiri dong? Betul. Karena dia nggak paham dengan sistem energinya. Karena orang yang ini emosi, marah, ya, dia marah dengan si B, ada tali, ada energi yang mengalir terus ke B. Akhirnya energinya dia lobet. Karena apa? Banyak terkirim ke si B. Sakit nggak dia? Sakit. Luka dia. Nah, begitu dia paham, dia mencoba, oke, saya ingin menyembuhkan luka saya, tapi kok saya nggak bisa ya memaafkan. Masih, kenapa? Karena power yang dia miliki dengan emosi yang dia kirim ke si B ini, kan powernya semakin kecil. Itu kondisi yang Bunda bilang bocor. Terkuras keluar power kita, energi kita, ya, apa istilahnya, exhaust gitu, keluar dia, energinya banyak keluar lah. Akhirnya power kita rendah. Mau memaafkan, proses memaafkan itu mengalirkan energi ke tempat yang lebih rendah. Oke. Nah, sedangkan
karena kita terus ngirimi energi ke dia, energi kita di dia lebih gede dong daripada energi kita. Akhirnya nggak mampu. Nah, disinilah dengan proses soul reflection kita terlebih dahulu menyiapkan ruang di dalam batin kita untuk kekuatan Tuhan mampu memasuki tubuh kita. Ini yang sebenarnya inti dari proses bagaimana seseorang mampu secara ikhlas memaafkan orang lain. Jadi nggak cukup sampai muncul satu kata, saya sudah ikhlas, saya sudah memaafkan. Oh, itu kan baru diomong doang. Terukur sama soul meternya belum. Energinya tidak ada. Bukan berarti udah ikhlas beneran. Belum. Walaupun banyak loh orang yang bilang, aku sudah ikhlas kok. Tapi besok lagi komplain, marah, ya itu namanya bukan ikhlas. Namanya apa? Omong doang, omdo. Nah, ya itu dah. Nah, dari kalau kita memang mau memaafkan orang lain, yang diperlukan apa? Mampu mengalirkan kekuatan Tuhan di dalam diri. Karena kita butuh power energi yang besar. Kepada siapa kita bersandar? Kepada Tuhan. Nah, sayangnya agar kekuatan Tuhan bisa mengalir pada diri seseorang, dibutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati. Nah, itu ada di buku Soul Reflection, halaman pertama. Loh, sampai ingat tuh. Halaman pertama. Maksudnya halaman pertama untuk bukan kata pengantar dan sebagainya. Ya, isinya di halaman pertama. Kenapa? Pertama kali saya menuliskan untuk proses seseorang bisa belajar adalah proses kerendahan hati. Jadi yang paling awal itu paling penting adalah proses kerendahan hati. Benar, karena saya melihat dari proses mengalami nih, dari sekian puluh tahun ya menjalani hidup, akhirnya saya paham hanya dengan proses seorang yang punya kerendahan hati saja yang akan bertumbuh dengan kesadaran yang lebih baik. Oh, perlu bukunya Bunda? Benar, tenang. Nah, bukunya datang sendiri. Bim salah Bim. Iya, jalan Nih, sendiri. udah warnanya udah ini. Bulu. Gak apa-apa, yang penting isinya. Okay. Kan sering ini sudah kelihatan nih, sering dibuka. Nah, ya di sini. Halaman pertama ini, Bun. Judul. Wah, sini judul. Ya. Di halaman pertama ini yang saya tulis adalah orang yang rendah hati adalah orang yang menyiapkan ruang di dalam hatinya untuk berbagi. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyiapkan ruang di dalam hatinya untuk berbagi. Okay. Ya. Jadi ini bukan hanya sekedar kata-kata. Bukan cuma sekedar kata-kata. Iya, karena ini proses yang panjang deh dari perenungan diri saya, dan saya melihat orang yang mau bertumbuh, orang yang mau memperbaiki proses karakternya, dia harus memulai dari proses kerendahan hati. Ya, jadi dia harus menyiapkan ruang di dalam hatinya untuk berbagi dengan banyak orang. Itu yang terpenting sebenarnya. Jadi saya sangat bersyukur pada Bapak Ibu yang menonton proses pembelajaran ini. Begitu Bapak Ibu like, subscribe, terus kemudian menyimak, berarti di dalam diri Bapak Ibu ada proses kerendahan hati. Kalau ada kesombongan, tidak mungkin lihat YouTube. mungkin dia pertama seberapa menit halah, saya sudah tahu. Nah, kan itu ciri orang sombong. Tapi kalau orang yang rendah hati, pasti dia akan menyiapkan di dalam hatinya untuk berbagi dengan orang lain. Dan ya seperti Bunda bilang, dengan memberi menerima, begitu dia memberikan ruang dalam hatinya untuk berbagi, dia akan malah menerima lebih banyak. Nah, proses memaafkan pun harus didasari dengan proses kerendahan hati. Iyalah, kalau misalnya masih sombong pasti dia mikir, ngapain saya maafin gitu. Iya, apalagi orang itu belum minta maaf sama kita. Atau kadang-kadang apalagi dia belum merasakan penderitaannya. Kalau bisa penderitaannya sama, sinetron banget ya. Dendam, kesumat ya, dan sebagainya, itu prosesnya.
Oleh karena itulah proses memaafkan bagi saya sangat penting dalam menjalani hidup ini. Ini yang saya ajarkan. Ya maksudnya itu bukan ajaran saya, tapi semua dalam proses berkesadaran selalu ada proses memaafkan ini. Dan saya menyadari ya, mungkin orang lain memang sangat melukai batin kita ya, sehingga kita terus terluka, sulit untuk memaafkan. Tapi saya yakin ketika Bapak Ibu punya kerendahan hati, menyiapkan ruang di dalam hati untuk berbagi dengan orang lain, maka kekuatan Tuhan akan mampu turun di dalam diri kita. Maka libatkanlah kekuatan Tuhan ini untuk mampu memaafkan orang lain. Ya, kita sudah berbagi ini dalam workshop dan ternyata ada yang mengatakan pada saya sampai sekolah, satu sekolah ya yang untuk jurusan agama gitu ya, agar dia tuh mampu memaafkan orang lain. Tapi ternyata sampai tamat dia belum bisa memaafkan. Setelah saya telisik ternyata itu hubungannya dengan orang tuanya sendiri loh. Tapi ketika dia mengikuti workshop kita, Soul Reflection dan Soul Matter, memahami metodenya, ya caranya. Akhirnya di akhir session dia maju mencari saya, mengatakan, "Bunda, terima kasih. Selama ini saya mencari bagaimana saya bisa mampu memaafkan orang tua saya. Ternyata dengan proses tadi, soul reflection, saya baru merasa lega dan benar-benar bisa memaafkan orang tua saya." Dan saya haru waktu itu. Ya Tuhan, terima kasih. Karena akhirnya hanya dengan kekuatan Tuhanlah kita mampu memaafkan orang lain. Dan ketika kita mampu memaafkan orang lain, kita menyembuhkan luka batin kita sendiri. Kekuatan Tuhanlah yang menyembuhkannya, sehingga kita masih terus bisa bertumbuh jadi lebih baik. Ya, saya pernah baca juga satu quote yang bilang memaafkan itu bukan masalah orang itu seperti apa ke kita. Memaafkan itu masalah kita sama diri kita sendiri. Benar. Karena kalau kita nggak mau maafin, yang sakit ya diri kita sendiri. Dan sebelumnya saya cuma merasa bahwa itu satu quote aja, cuman ya setelah dipaham soul reflection dan soul matter, saya mulai bisa, oh ya ternyata inilah proses memaafkan. Benar. Dan ini nggak mudah memang. Saya katakan Bapak Ibu semua, ya ini proses yang perlu latihan, dipahami dan terus menerus. Dan ya kalau kita sudah paham, nanti kalau ini kan diajarkan hukum-hukum energi, bagaimana proses bekerjanya, baru kita paham, oh iya kenapa saya harus memaafkan. Dengan memaafkan kita menyembuhkan diri kita sendiri, dengan memaafkan sebenarnya membuat kita jauh lebih sehat secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Nah, itu sebenarnya. Dan satu lagi itu baru memaafkan level 1. Level 2-nya, ya kalau sudah paham dengan yang proses level 1, pasti level 2 lolos. Level 2 yang sampai mati pun aku tidak akan memaafkanmu. Mungkin marahnya sampai 7 keturunan. Kalau dia paham dengan pemahaman ini, nggak sampai di situ. Pasti dengan kesadarannya dia, oke, saya memaafkan semua orang. Karena akhirnya dia paham proses memaafkan bukan semata-mata hanya untuk mereka yang bermasalah dengan kita, tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri. Nah, itu menarik sekali sih. Ya, sepertinya kalau misalnya kita mau lanjut ke masalah tadi baru memaafkan, minta maafnya, tapi kayak kalau kebebelan ya kalau misalnya semua langsung disampaikan di episode ini. Kita akan bahas itu di Tanya Bunda berikutnya, Bunda. Iya sih, kadang-kala untuk satu topik aja perlu diputar berkali-kali dulu. Ada saya ketemu dengan seseorang, apa ya maksudnya? Ya, saya bilang, ya coba simak kembali. Jadi simak kembali itu lihat ulang lagi. Karena tipe dari proses pembelajaran spiritual
Ya, semakin dia pelajari, dia ulang tahun-tahun lagi, begitu ada kesadaran yang bertumbuh, oh ini maksudnya. Besok lagi kesadaran dia bertumbuh, oh ini maksudnya. Kan seperti itu. Inilah proses spiritual. Tapi kalau hanya pelajaran yang di bukan cuman intelijen, maksudnya bukan cuman kita baca dan kita hafal gitu aja ya. Tapi itu memang kita baca, kita pahami dan akhirnya kita aplikasikan dalam kehidupan, baru kita paham, oh ternyata. Ya, jadi banyak orang juga mengatakan kepada saya, Bunda, buku Soul Reflection loh kayak ini sama sudah buluan. Buku saya tuh sudah buluan. Kalau kita workshop kan sering bawaan, siapa yang sudah punya? Wah, ada yang masih pakai foto dulu, terus sudah baru tapi udah buluan gitu. Terus saya nanya, loh kok sampai gitu, koleksi ya? Saya bukan masalah koleksinya, habis ini dipinjam nggak balik, nggak taunya balik lagi, saya udah beli buku baru. Dan dia pun mengatakan, ternyata semakin kesini kita belajar, semakin dibaca, setiap ada proses kesadaran saya bertumbuh, saya paham lagi satu sisi. Ya, jadi makanya orang mengatakan buku ajaib tidak hanya menjawab pertanyaan, tapi setiap dibuka lagi mungkin berapa bulan kemudian, kadang-kadang halaman yang sama, pemahaman kita jadi bertumbuh lebih dalam. Ya, mungkin itu aja dulu Bunda untuk pembahasan hari ini, yaitu pembahasan tentang proses memaafkan. Dan untuk teman-teman yang pengen belajar lebih dalam, bisa subscribe sama aktifkan tombol lonceng. Jadi kalau ada video-video baru ada notifikasi, dan mungkin bisa mengikuti kelas online. Jadi Bunda Arsaningsih ini baru launching kelas online yang linknya nanti akan kita masukkan di bawah. Oh ya, satu lagi nih, mumpung ingat. Bukan bagaimana Bapak Ibu, saya paham Bapak Ibu pasti punya rasa-rasa yang masih mengganjal ya. Karena ini terukur demikian. Sudah ada yang mulai berpikir, oh iya ya, saya harus memaafkan. Nah, bagaimana prosesnya? Bisa ikuti meditasi kan? Nah, meditasi online di sana juga pasti akan diawali dengan proses memaafkan terlebih dahulu. Dan di buku Soul Reflection ini juga kalau buku yang lama di akhir ada CD-nya. Sekarang sudah masih CD. Buku lama ya, masih ada CD-nya. Tapi kalau di buku yang baru ada QR code yang kalau di-scan ada caranya untuk mendownload proses meditasi Soul Reflection yang bisa dilakukan di rumah dalam bentuk MP3. Di samping hari Rabu ya, setiap Rabu jam 7:30 WITA, 19.30 WITA, atau 18.30 WIB, atau ya kalau disebutin semua daerah panjang ya, pokoknya 19.30 WITA. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih Bunda sudah menjelaskan bagaimana proses memaafkan, biarlah kita semua bisa memaafkan lebih baik. Ya, biar kita semua menjadi lebih damai. Ya, mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama. Sampai ketemu di video berikutnya.